Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2A. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Rizky MAG. Dan di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang tujuan pendidikan ubudiyah dan khilafah, analisis Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di sini menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu adalah tindakan manusia seharusnya dilakukan sesuai petunjuk dan kehendaknya. Dan Muhammad Quraisy menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran adalah untuk membina manusia baik secara individu maupun kolektif agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah dalam membangun dunia sesuai ketetapannya, yaitu untuk mencapai ketakwaan dan ma'rifat Allah. Lalu di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai pemimpin atau khalifatullah di bumi dengan tanggung jawab yang besar, dan meskipun memiliki banyak potensi untuk berbuat kerusakan, manusia juga memiliki kelebihan dan hikmah yang hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Lalu tujuan pendidikan Islam di sini adalah yang pertama itu dalam bentuk jasmani, yakni membentuk manusia yang sehat, kuat, dan terampil. Yang kedua itu dalam bentuk rohani, yakni dengan membentuk akhlak yang baik, iman dan taat kepada Allah. Yang ketiga itu ada akal, dapat mengembangkan kecerdasan dalam untuk memahami dan berpikir. Yang keempat itu sosial, yakni untuk membentuk manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat dan seimbang dalam kepribadiannya. Dan di sini saya akan membacakan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama manusia di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah di sini itu luas, meliputi yang pertama ibadah ritual seperti sholat, puasa. Terus yang kedua itu ibadah sosial, yakni dengan berbuat baik, tolong-menolong, dan belajar. Jadi tujuan utama pendidikan Islam di sini adalah menciptakan individu muslim sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, mencakup ritual dan sosial sebagai khalifah. Yang kedua, setiap kesalahan kepada Allah akan berakibat pada azab yang pedih dan tidak ada yang dapat menghindarinya. Yang ketiga, ketaatan dalam beribadah akan membentuk sikap baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat itu manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola bumi. Lalu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu adalah pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk manusia mengenal Allah lebih dekat dan taat beribadah kepadanya, berakhlakul karimah, dan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang lebih baik.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.